Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sampai pada poin pembelajaran yang ketujuh. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sudah bisa menebak ya dari slide di belakang saya. Poin pembelajaran 7 dalam menyikapi konflik secara sehat adalah bagaimana Bapak dan Ibu, bagaimana kita belajar melepaskan ego. Bapak dan Ibu, bagaimana kita lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan diri pribadi. Lebih mengutamakan apa yang Tuhan inginkan terwujud ketimbang apa yang saya inginkan, saya lakukan. Caranya bagaimana saya. Melepaskan ego berarti Bapak dan Ibu bagaimana kita menganggap diri kita ini adalah pelayan. Kita ini dipanggil untuk melayani. Ketika Tuhan saja yang luar biasa, yang maha mulia, yang luar biasa, yang menciptakan seluruh dunia, mau loh melepaskan segala kekuasaan dan kehebatannya untuk sama serupa menjadi manusia. Dan bahkan di dalam diri manusianya, Tuhan menderita siksa, aniaya, cercaan, cemooh. Kebayang ya Bapak dan Ibu kalau Tuhan tidak melepaskan ego dan Tuhan ngamuk seketika, bisa saja misi penyelamatan tidak terjadi. Bapak dan Ibu, marilah kita mencoba belajar, walau sulit, kita belajar untuk mengikut Kristus, melepaskan ego, bukan berfokus pada diri sendiri, melainkan berfokus pada apa yang Tuhan mau, berfokus pada tujuan organisasi, tujuan pelayanan. Bapak dan Ibu, yang penting tujuan tercapai. Bapak dan Ibu, yang penting orang dilayani dengan baik. Masalah peran saya, masalah pendapat saya seolah-olah kurang dianggap, kurang dihargai, itu belakangan. Jangan dimasukin hati Bapak dan Ibu. Semua kontribusi Bapak dan Ibu positif adanya. Jangan kemudian memasukkan ke dalam diri hal-hal yang negatif. Jangan jadiin baper. Kalau merasa kurang didengarkan, kalau merasa kurang dihiraukan, Bapak dan Ibu tenang. Yang penting kita belajar melepaskan ego dan mendoakan, mengutamakan supaya tujuan yang Tuhan inginkan bisa tercapai. Bapak dan Ibu, tidak mudah, tapi saya yakin Bapak dan Ibu itu adalah panggilan kita. Bapak dan Ibu, Filipi 2 ayatnya yang ketiga menolong kita untuk melepaskan ego. Filipi 2 ayat ketiga berkata, hendaklah kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ingat, fokusnya bukan pada kepentingan sendiri atau puji-pujian buat diri. No, bukan untuk harga diri kita, bukan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, tentu saja sebagai seorang ketua, tentu saja saya berharap apa yang saya sampaikan didengarkan, diikuti. Tapi Bapak dan Ibu, saya harus belajar rendah hati. Saya tahu bukan saya yang menjalankan pelayanan ini, tetapi kita bersama. Dan saya harus belajar, harus yakin bahwa banyak ide-ide yang luar biasa yang bisa timbul ketika kita bisa mendengarkan masukan-masukan dari orang lain. Banyak hal yang bisa muncul, potensi-potensi yang muncul ketika kita merangkul, bekerja bersama-sama, ketika kita mendorong orang lain untuk lebih maju. Bapak dan Ibu, itu panggilan kita. Mari kita menganggap seorang dan menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, tidaklah mudah, tapi ini sesuatu yang menjadi panggilan kita. Karena Tuhan menghendaki kita untuk saling rendah hati, saling bergandengan tangan. Ingat, pelayanan ini it's not about us. Bukan tentang saya, bukan pendapat saya, bukan saya yang benar, bukan. Tetapi ini adalah sesuatu untuk tujuan bersama, sesuatu untuk pelayanan.
Dan tentu saja dengan rendah hati kita juga harus terus melakukan evaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan, mau mengakui ketika kita melakukan kesalahan, mau meminta maaf ketika kita salah, dan mau mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata-kata tolong supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Bapak dan Ibu, ini adalah akhir dan saya percaya bahwa ayat ini sudah seharusnya menjiwai keseluruhan pelayanan kita. Bersama-sama Bapak dan Ibu, mari kita ingat ada 7 hal yang sudah kita pelajari. WA itu berbeda dari tatap muka. Yang kedua, mari kita selalu bersikap bijak. Bapak dan Ibu, yang ketiga, mari siap basah. Yang keempat adalah mari kita belajar klarifikasi. Bapak dan Ibu, yang kelima adalah tegurlah secara pribadi, berikan pujian di depan umum. Yang keenam adalah jurus mobil putih, cari selalu yang baik. Dan yang ketujuh, Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita melepaskan ego kita. Saya berdoa Bapak dan Ibu supaya kita sama-sama diberikan kerendahan hati untuk mau terus belajar, untuk mau terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, mau menerima masukan-masukan, dan mau membangun diri bersama-sama. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa.